kreatif. Sharing, styling, and moving. Halo pemirsa di rumah, bersama saya Afif dan Saya Nadia Turoma yang akan menemani kalian selama 2 jam ke depan. tentunya dengan pembahasan yang gak kalah menarik tentunya. Kira-kira apa ya pembahasannya? Kita mau bahas gaya hidup dulu nih yang pertama. Apa tuh? Apa yang menarik dari gaya hidup? Karena gaya hidup itu udah menjadi kebutuhan yang paling berpengaruh terhadap pola kehidupan. Nah, bisa juga berubah-ubah tergantung zaman dan yang pastinya setiap orang itu berbeda-beda. Oke, berarti nggak jauh sama individu ya berarti? Bisa bilang begitu, Afif. Oke, terima kasih. Kalau ngomongin gaya hidup nih, sama halnya dengan bintang tamu yang akan kita undang hari ini nih, Tur. Tahu nggak siapa aja? Waduh, nggak tahu siapa tuh. Pokoknya bintang tamunya itu banyak, tapi mereka ini akan menghadirkan, menceritakan pengalaman yang inspiratif. Pokoknya untuk teman-teman semua di rumah gitu. Wah. Nah, itu tuh banyak kalangannya dari siswa sekolah, terus ada dari mahasiswa, terus juga ada dari pekerja, dan satu lagi yang lebih spesial. Ada pemain timnas yang ceritanya itu menginspirasi dan berprestasi pokoknya. Pasti itu keren banget ya. Keren Udah banget. jelas dong ya. Jelas banget. Gaya hidup dari kita SMA, mahasiswa, sampai pekerjaan. Nah, Iya, udah gitu, penasaran gak sih gambaran kehidupan seperti apa yang relate nih relate. dengan siswa, mahasiswa, sampai pekerja? Penasaran banget. Kita langsung aja lihat berikut cuplikannya.
kita sekarang sudah bersama dua narasumber yang hadir hari ini nih di segmen pertama. Ada siapa? Perkenalan diri. Halo, perkenalkan nama aku Nafa Fadila. Aku dari salah satu siswa SMA swasta yang ada di Bogor. Halo, nama aku Erika dari SMA Negeri di Jakarta. Sekarang kalian duduk di bangku kelas berapa? 12. Kelas 12. Dua-duanya sama Iya, berarti? sama. Kalau kelas 12 sekarang tuh kabarnya gimana ya? Kita tanya kali ya. Kabarnya gimana kalian? Wah, Di puncaknya stres Lebih. nggak sih? Stres kah? sibuk. Ya. Oh, penuh pressure, penuh Iya, pressure. karena mau melanjutkan ke jenjang selanjutnya kan ke PTN. Kan kelas 12 itu udah puncaknya nih sekolah di SMA ya kan? Kesibukan kalian pas masa sekolah itu apa sih? Kayak organisasi kah, ekskul kah, atau ikut dua-duanya mungkin? Atau enggak dua-duanya, pemalas gitu? Kalian tipe yang mana? Coba dari Erika. Malas. Coba dari Erika. Kalau aku lebih ke eskul sih, anak pramuka. Oh, Kokonat. Kokonat. Bawa apa ya di kaki? Iya, anak kokonat. Jadi ya setiap minggunya itu ikut pramuka. Terus kadang tiap minggu ikut persami gitu. Wih, rajin nginep berarti ya? Kan Sabtu Minggu doang. Ya berarti setiap minggu dong. Iya. Wih. Kalau Keren banget bikin aku kesibukan. ditanya. Oh iya, lupa ada dua. Kalian apa Iya, gimana? Kalau bisa aku tuh sebagai salah satu anggota OSIS di sekolah aku gitu. Anak OSIS Iya. ternyata. Kamu di OSIS itu jadi jabatan apa? Aku jadi anggota di seksi bidang 6 itu yang ngebawahi minat bakat dan kesenian. Oh, jadi dia ngadain event-event gitu ya? Iya. Buat mewadahi minat bakat dari siswa-siswa. Iya, betul. Oh, alah. Oh, itu kerjanya OSIS ya? Yang itu salah satunya. Salah satunya. Oke. Nah, kalian kan tadi yang di-mention banget itu kalian sekolahnya itu kan swasta sama negeri ya? Betul. Betul. Apa sih yang membedakan dari jam sekolahnya itu swasta sama negeri? Boleh dong ceritain? Kalau dari aku sendiri tuh sekolah masuk jam 7, terus sampai jam 4. Jadi setelah asar itu pulang gitu. Oh, jadi harus sholat asar dulu. Iya, kebetulan kan SMA-nya swasta Islam gitu. Jadi emang Itu harus- wajib. iya, Jadi wajib. kalau belum masar gerbangnya masih dikunci tuh. Betul, serius bener. Oh iya. Maghrib juga nggak? Enggak dong, Enggak, kan enggak. udah sampai asar doang. Kalau maghrib gerbang rumah. Iya. Aduh. Aku nggak ditanya. Boleh Lagi-lagi kan, lupa. Erika? Jadi ada dua Bang Afif. Ya, Kalau Erika gimana jam Kalau- kelasnya? Kalau aku sebenarnya sama aja kayak di sekolah lainnya, kayak datangnya itu setengah 7, masuknya sampai jam 3 sore. Kayak normal aja sih. 3. Kalau ini kayak udahlah nggak usah ditanya ya. Oh, mau ditanya Iya, apa? Mau nggak tanya usah. apa? Kan tadi ada yang dari jam 3, pulangnya jam 4. Nah, pulang sekolah itu kalian tuh biasanya apa namanya? Ngelakuin jam kosong itu ngapain? Kayak ikut les kah atau ngapain? Kan udah kelas 12 nih. Kesibukan apa sih? Jam kosong tuh maksudnya pulang sekolah. Iya, jam kosong pas setelah pulang sekolah. Boleh Erika dulu? Boleh. Kalau aku sih lebih ke main sih, suka main. Kayak misalnya dapat jam kos nih, ya udah main ke rumah teman, Oh iya, makan-makan. Bisa. Sekarang bisa ya. Terus Kalau kalau misalnya setelah pulang sekolah sih aku lebih langsung pulang ke rumah sih, soalnya kan udah dari pagi sampai sore udah padat banget, jadi langsung pulang biar bisa istirahat di rumah, kan besoknya sekolah lagi gitu. Kalau tadi kan udah bahas kalian ngelakuin apa nih setelah pulang sekolah. Aku boleh nanya nggak sih, peraturan sekolah kalian tuh kan yang satu swasta, yang satu negeri ya? Iya. Sama nggak sih peraturan itu atau beda tipis doang gitu? Kalau misalnya dari sekolah aku sendiri, swasta tuh mungkin pada kayak sekolah pada umumnya, kayak nggak boleh ngerokok, harus datang tepat waktu, terus harus beratribut yang rapi, dan kayak ngikutin pelajaran dari awal sampai akhir tuh ya nggak boleh cabut gitu loh. Kalau aku sih normal-normal aja. Kalau di negeri paling peraturannya kayak sepatu harus hitam, terus rambut nggak boleh gondrong, apalagi rok yang nggak boleh ketat. Itu biasanya digunting-guntingin. sampai atas. Iya enggak dong. Enggak. Kalau rambut sih lebih dipotong di lapangan sih. Oh, rambut, Iya. raja rambut. Iya. Cukur dadakan. Di lapangan ya. Iya. Jelek dong kayak gitu mah. Perihal atribut tadi, Iya. kalian di sekolah kalian ada nggak sih razia-razia gitu? Menurut kalian tuh razia itu gimana sih, tanggapan kalian? Kayak efektif kah buat kita jadi lebih baik atau gimana gitu? Kalau menurut aku sih razia itu sebenarnya penting ya. Kayak kita tuh jadi lebih aware dan lebih
Disiplin, betul. Jadi kita kayak tahu, oh ternyata kita tuh ditegur nih kalau kita tuh kurang rapi, betul. Gitu makanya. Ada lagi tanggapan? Setuju sih, karena kan biar mendisiplinkan siswa-siswanya gitu. Karena kan peraturan ditetapkan tuh ada tujuannya ya, biar kita di sekolah kelihatan rapi, kelihatan sopan gitu. Jadi ya jangan melanggar aturan lah ya nggak ya? Kayak mencerminkan siswa, mencerminkan siswa banget kan, kayak rapi, Siswa bersih. lain atau adik kelas ya. Iya, gitu. betul. Nah, tapi dengar-dengar Nafa tuh ngerokok ketahuan. Enggak ya. Aduh, Bang Afif, jangan kayak gitu lah. Berarti, nah kalau nih isu-isu BK ya, guru BK itu kan dia kayak apa ya, galak ya kan, terus habis itu dia kejam ya kan, itu sama nggak sih sama di sekolah-sekolah kalian gitu, atau ada yang membedakan gitu? Boleh cerita? Kalau di sekolah aku sih enggak sih, malah baik banget, terus kayak ngebimbing banget. Apalagi kan kita udah kelas 12 ya, jadi udah rutin gitu, kayak per 2 minggu ada jadwal BK biar kayak konsul gitu. Benar-benar Iya. bimbingan konsel yang gitu. Biar tahu kayak mau ke jurusan apa, terus masuk ke perguruan negeri apa gitu. Ya kalau dari aku kan dulu aku SMP-nya swasta, terus pindah ke negeri tuh kayak lebih aware banget sih di negeri, karena kayak beliau nih guru BK-nya itu dia ngerangkul kita kayak kamu butuh apa, konsul aja sama kami gitu, kayak gitu. Iya, Jauh banget sih. Jadi emang mempersiapkan kayak membuat siswa-siswanya itu well prepared untuk ke jenjang berikutnya gitu ya. Betul. Bahkan Oke. kalau di guru BK aku sendiri tuh boleh sampai curhat gitu loh, Kak. Oh, Iya. curhat masalah pribadi. Iya betul, kayak misalnya diputus cinta gitu. Tapi kamu termasuk yang curhat Enggak pribadi sih, gitu? Enggak dong. Temen yang lain. Ada nomornya? Udah, jadi bahas guru BK terus nih. Kan kalian udah kelas 12 ya? Ada nggak sih persiapan kalian buat ke perguruan yang lebih tinggi lagi? Kayak kalian ada kampus impian nggak? Kalian tuh ngapain sih? Kayak melakukan persiapan apa maksud aku iya. gitu, Afif? Kalau aku sih lebih fokus ke konsul ke guru BK-nya, terus kayak ngelis nih perguruan tinggi mana yang sesuai sama nilai aku gitu. Oke. Sama. Kalau kenapa? Sama sih, jadi di sekolah aku tuh udah rutin ada tryout gitu per bulan. Jadi itu gimana ngetes kemampuan kita udah sampai mana sih, dalam kan udah bimbel-bimbel gitu juga. Jadi dites pas saat tryout itu gitu. Tadi kan menjelang apa namanya tahun terakhir di sekolah gitu ya. Tadi tryout udah. Kalau yang kayak kan suka ada kampus-kampus tuh yang kunjungan ke sekolah ya nggak sih? Iya, Kayak iya. gitu ya? Itu Iya. kan gitu ya. Tiap Pernah tahun ada. Ada sih. Itu membantu nggak sih? Membantu sih buat jadi tahu gitu kan, itu biasanya buat ngebut-but gitu ya. Iya, ya, dan- but. Iya, jadi tahu kan gitu. Udah cukup. Jadi tahu gitu informasi dari kampus itu tuh apa. Betul. Membantu banget. Oke. Nah, kalian udah 3 tahun di SMA ya? Mm-mm. Mau lulus nih bentar lagi nih. Iya. Ada nggak sih cerita-cerita menarik yang kalian punya yang Membekas banget Iya, lah membekas in banget. your heart. Wah, seru gitu. Apa tuh? Ada Coba nggak Erika, kira-kira? kenapa Kalian bisa boleh dong diceritain? Erika. Kalau aku sih karena mata kuliah yang paling mata pelajaran di sana paling rame itu Nggak sabar. paling banyak kuliah pokoknya olahraga di sana tuh minatnya paling banyak olahraga karena gurunya ganteng. Oh, itu Kayak alasannya. Guru muda gitu. iya muda terus ganteng tapi udah punya istri. Hantam terus. Tapi jadi kalau misalnya lagi pelajaran beliau tuh ciri-ciri tuh kayak ada guru ini gitu. Olahraga yang gak mager. Berarti ya. kalian tuh siswa alay gitu ya? Alay. Gitu loh gitu. Alay itu gimana, Mak? Iya, kayak mereka. Enggak dong. Ayo lanjut. Jadi Apa? oh enggak. Jadi yang paling diinget banget sih pasti mata pelajaran si olahraga itu. Udah stop Jadi guru Udah olahraga ya, Ya udah stop. stop. Lanjut lagi Kalau Pak. misalnya pengalaman yang gak bisa dilupain sih pas supporteran gitu. Tahu supporteran kayak Supporteran? ultras gitu. Oh, kayak ada tanding-tanding gitu Ya, ya. jadi kayak ngedukung futsal tim sekolah, terus rame-rame 3 angkatan datang ke GOR, terus buat nyanyi-nyanyi, terus kayak buat nyemangatin si pemain-pemain futsal itu gitu. Itu membekas banget sih karena seru banget. Coba kali Sekolah kalian ini ya kompak ya? Alhamdulillah kompak. Sekolah lu gimana? Kompak pakai G. Wah. Boleh, masuk.
Nah, pastinya nih teman-teman, Hmm. setiap sekolah ini ya kan pasti punya nih kesan dan pesannya masing-masing ya kan, yang mau disampaikan untuk adik kelas mungkin atau enggak buat yang udah lulus di depan di luar sana. Boleh Pak, ada pesan, kesan dan pesan untuk gurunya, guru olahraganya mungkin boleh langsung diceritain aja. Nafa dulu kali boleh. Kalau kesan pesan ya? Ya boleh. Iya. Kalau kesannya sih SMA itu seru banget kan, 3 tahun kayak berasa banget cepet karena ngelakuinnya masih ya walaupun banyak tugas, pusing, ulangan, tryout, tapi seru banget, itu kayak membekas banget, jadi kayak SMA kan nggak bisa diulang gitu. Itu sih kesannya. Betul. Apalagi fasilitas di sekolah itu benar-benar bagus, jadi menunjang kita banget sih buat belajar. Oke. Jadi semangat buat Oke, selanjutnya. Bener banget. Nah, pastinya nih teman-teman yang di rumah, setiap hal itu pasti punya kurang dan tambahannya masing-masing, dan itu semua nggak setara, bener nggak Tur? Betul banget. Tapi Bang Apip, Apa tuh? dari tadi kan kita udah nanya-nanya nih, gimana kalau kita main game seputar pengetahuan mereka? Waduh, Boleh Kan banget. udah kelas Boleh 12 banget nih, biasanya tuh kelas 10 sama 11 dilupain tuh, fokus ke kelas 12. Kok tahu aja tuh. sih? Kita Langsung mulai aja Bang Afif yuk daripada bulang-bulang. Tapi Oh iya, pertanyaannya ini dulu. belum peraturan belum ya? Kita pengetahuan bakalan aja. bacain soal. Jika kalian bisa jawab, kalian angkat tangan terus jawab aku tahu. oh jadi kalau abis bacain soal Ya. cepet-cepetan aku tahu. Ya. Oke. Jadi yang bisa jawab dapat poin 100 dan yang nggak bisa, yang salah menjawab poinnya dikurangin 50. Oke, langsung aja. Apa nih soal pertama? Soal pertama. Takut. Satu soal aja ya Bang Afif. Ini langsung yang soal yang paling Satu soal Hari Pahlawan jatuh kepada belum lama nih. tanggal Aku tahu. Suara di luar sana kadang buat langkah terhenti. Ada yang bilang matahari harus dihindari. Katanya seni itu tidak menjanjikan, hanya sebatas kesenangan diri. Mereka bilang cantik itu hanya terpancar lewat tampilan. Bersama Wardah, matahari bukan lagi hambatan, karena selalu ada yang melindungi untuk menggapai mimpi. Sukses itu ketika bisa ekspresikan diri sepenuh hati. Dan cantiknya dirimu akan terpancar ketika kamu berani jadi diri sendiri. Siapapun kamu, apapun yang kamu hadapi, semua pasti bisa kamu lalui. Karena Wardah akan selalu ada bersama cantikmu. Wardah, feel the beauty. Ceritanya langsung aja nih, kita serius tapi santai gitu kan. Iya. Kita penasaran nih, kita semua nih penasaran gimana sih Kak Agung tuh bisa terlibat dalam olahraga tapi salah satunya itu sepak bola ini gitu. Ya, jadi saya sebelumnya kejadian seperti ini karena kecelakaan, dan sebelum kecelakaan saya kurang hobi gitu Untuk sepak bermain bola. ya. Dan setelah kecelakaan saya melihat teman-teman saya bermain bola semua, jadinya saya ikut. Oh, tapi lolos sampai timnas. Ya, yang tadinya saya nggak kebayang bisa bermain di timnas. Ya. Karena keadaan yang seperti ini saya kira nggak ada timnas yang seperti ini ya. Tapi ternyata ada jalannya, ada wadahnya di sana. Ya, saya bisa bermain dengan sepenuh hati saya. Oke, tepuk tangan dulu buat Kak Agung semuanya. Nah, boleh. Kak Agung, apa sih yang mendorong Kak Agung buat tetap bertahan di sepak bola ini? Tujuan sih lebih senang dalam bermain bola dan merasa nggak ada kebahagiaan lagi mungkin kalau nggak main sepak bola, dan di sepak bola ini banyak banget pelajaran yang bisa saya ambil. Dari yang bukan hobi sekarang jadi kayak belahan jiwanya gitulah ya. Iya. Oke, bagus. Nah, dari perjalanan Kak Agung itu tuh, yang perjalanan Kak Agung itu dalam mencapai timnas amputasi itu tadi seperti apa sih? Perjalanannya yang tadi belum tahu jadi tahu dari sosial media. Saya dapat info itu dari Instagram waktu itu,
dan saya diajak untuk gabung sepak bola amputasi yang ada di Indonesia ini, dan itu baru terbentuk waktu itu. Oh, baru juga. Iya, di tahun 2018. Oh, Nah, itu 18. saya ikut dan akhirnya saya bisa gabung di sepak bola amputasi mewakili Indonesia untuk berlaga di luar negeri. Tepuk tangan dulu buat Kak Agung. Dalam proses yang udah Kak Agung hadapi ini, ada nggak sih ada hambatan-hambatannya, dan juga cara Kak Agung ngatasin hambatan itu kayak gimana, Kak? Awalnya perjalanan untuk latihan ya itu sangat berat. Saya harus menempuh jarak yang cukup jauh, ya sekitar 40 sampai 1 jam, 40 menitan sampai 1 jam, dan saya harus sendiri berangkatnya dan pulangnya kadang saya ngantuk karena kecapean setelah latihan kan. Itu juga beresiko. Dan ada lagi tongkat yang waktu itu saya pakai untuk bermain sepak bola itu suka patah, itu juga Oh, itu jadi gonta-ganti, hambatan ya. itu juga. Dan ya untuk membiasakannya saya harus benar-benar mempersiapkan semuanya lah, mulai dari keberangkatan saya harus istirahat yang cukup, dan tongkat yang patah saya harus hati-hati gitu agar tidak terjadi lagi. Oke, kalau tadi kan hambatannya kan. Tapi hambatan itu nggak ada kalau ada motivasi, ya kan? Nah, kira-kira nih, Kak Agung, motivasinya Kak Agung nih, atau enggak tokoh inspiratifnya Kak Agung, itu siapa? Dari saya ada Cristiano Ronaldo. Oke. Dia sangat bekerja keras, dia ingin jadi pemain terbaik menurut dia sendiri, dan saya juga ingin seperti itu, terus berlatih, berusaha, dan tidak mau kalah sama yang lain. Oke, bagus. Selanjutnya, mungkin ada Tring. Dalam sepak bola itu apa sih Kak Agung persiapan fisik dan mentalnya tuh buat ningkatin apa namanya, kompetitif dalam sepak bola amputasi ini? Dari saya latihan terus dan mempersiapkan dari dalam diri saya bagaimana caranya saya harus berani bersaing dengan orang lain, walaupun itu udah banyak pengalamannya, bahkan yang di atas saya kan, karena dia udah lama. Saya harus bisa mengalahkan dia dengan cara saya harus latihan terus dan menambah porsinya yang tadinya mungkin mengikuti yang lain latihannya, tapi saya menambah lebih dari itu. Berarti dari latihan-latihan itu juga membantu untuk Kak Agung bisa menyaingi lah ya, menandingi dari orang-orang yang pengalamannya sudah banyak, seperti itu. benar. Oh ya, Kak Agung kan tadi bilang pas latihan tongkatnya suka patah-patah. Iya. Nah, ini tongkat yang baru apa gimana, Kak? Ya, sekarang alhamdulillah saya sudah mendapatkan tongkat yang khusus buat olahraga yang Oh, lebih ini kuat. khusus. Ya, biasanya saya itu tongkat medis yang biasa dipakai ketika orang cedera atau orang sakit sedikit, itu pakai Iya. tongkat yang medis, dan itu hanya buat jalan biasa. Tapi kalau di tongkat yang ini namanya tongkat sport, khusus buat olahraga, dan ini juga lebih kuat. Boleh tahu nggak sih ini dari kapan? Kalau ini dari tahun 2022, tahun kemarin. Boleh tahu nggak? Oh, berarti masih baru ya? Baru ya. Udah 1 tahun. Oh, udah 1 Itu tahun. jadi tongkat kesayangan Kak Agung nih. Iya, tapi nggak nutup kemungkinan bisa patah juga ini. Masih ada kemungkinannya, Kak? Iya, masih. Karena itu dari bahan apa sih, besi? Ini karbon kebetulan. Oh, karbon. Oh, karbon. Iya, Tapi kalau kan. kalau sebelum-sebelumnya itu dia kalau yang gampang patah itu dia biasanya bahannya apa itu? Ada yang terbuat dari aluminium sama stainless. Nah, itu gampang patah. Apalagi kalau banyak aktivitasnya dan beban kita juga berat, nah itu mudah patah. Jadi Iya, benar ya. Apalagi kalau misalnya kita lagi main bola kan, kita kalau menendang badan kita kan jadi beban gitu kan, Iya. tumpunya di kaki kan. iya, Jadi si tongkat itu jadi penumpu badannya ya kan, Mbak? Ya kan, iya Kak? benar. Terus kekuatan tangan Kak Agung harus kuat juga nggak sih? Kayak harus gantiin kaki gitu. Iya, awalnya emang nggak bisa ya. Nggak kuat lah pokoknya pertama kali nyoba sepak bola amputasi ini, karena harus menggunakan tongkat 2 dan kedua tangan harus kuat banget. Tapi lama-kelamaan saya harus adaptasi, harus belajar, ingin bisa, dan akhirnya yang tadinya gampang capek tapi udah berkurang Terbiasa. gitu. Terbiasa. juga. Kalau boleh tahu nih, Kak, untuk proses pembiasaan atau pembelajaran menggunakan tongkat untuk bermain bola deh, untuk bermain bola dulu, itu
Berapa lama tuh kalau Kak Agung sendiri? Butuh waktu sekitar 4 bulan sampai 7 bulan karena awalnya saya masih malu-malu, apalagi kayak pakai tongkat ini kan agak ribet ya, harus pakai 2 tongkat. Mau mobilisasi kemana aja kadang agak terganggu karena kan kedua tangan sudah megang tongkat semua ya. Iya, benar-benar. Jadi untuk bawa sesuatu itu agak susah. Dan ya lama-kelamaan saya adaptasi, belajar bagaimana caranya bisa membiasakan ini untuk kehidupan saya sehari-hari terutama. Jadi ya sehingga saya bisa terbiasa, sehingga main bola itu juga bisa enjoy dan bisa terbiasa dalam menggiring bola gitu. Benar-benar. Ada lagi? Tapi pernah cedera nggak sih Kak, kayak baru pertama-tama nih kayak sering jatuh Kak, atau selain tongkat patah itu ya kayak tanpa sengaja jatuh, kayak keselengkat atau apa gitu, pernah nggak sih Kak? Resikonya pasti ada dan ya saya harus hati-hati, banyak belajar dari pengalaman sebelum-sebelumnya kenapa bisa cedera, terutama dari tangan ya. Tangan kadang saya jatuh kan biasanya numpunya itu Pakai tangan ya? Iya, tangan yang jatuh duluan. Jadi di pergelangan biasanya suka sakit. Ya. Terus ada juga kaki ini suka diinjek oleh sepatu lawan. Ya, itu kalau juga lagi sakit. ngegocek atau apa ya? Iya, kadang juga kaki kena tongkat. Itu juga sakit. Jadi Iya benar-benar. pernah cedera juga. Tapi alhamdulillah sampai sekarang nggak ada yang benar-benar parah sehingga saya tidak bisa bermain lagi, itu belum ada. Semoga Kak Agung selalu diberikan kesehatan yang kuat. Amin. Biar bisa terus berprestasi gitu. Amin. Nah, selanjutnya tadi kan Kak Agung itu menemukan tempat latihan itu dari sosmed ya? Iya. Dan itu baru tempatnya. Berarti Kak Agung itu salah satu orang yang ada dalam perkembangan timnas sepak bola amputasi itu dong? Iya. Boleh ceritain nggak sih Kak itu gimana? Ya waktu itu saya belum benar-benar yakin ya bahwa sepak bola amputasi di Indonesia ini bisa berkembang sampai sekarang. Bahkan sekarang kan sudah banyak ya, di daerah-daerah lain juga sudah ada, terutama di daerah Jawa Tengah, Surabaya, Madura, Jember. Nah, itu sudah mulai berkembang. Tapi di awal tadi karena suka bertemu sama teman-teman, suka latihan bareng. Kondisinya sama, karena saya nggak bisa jumpain ini kalau nggak main bareng mereka gitu. Benar-benar. Nah, dari sana saya terus belajar, semangat latihan, dan yakin suatu saat nanti sepak bola amputasi ini bisa lebih berkembang lagi di Indonesia. Amin, semoga ya. Kekurangan itu nggak jadi batasan, bener kan? Contohnya Kak Agung udah banyak banget prestasinya. Iya. Kan. Lu udah ada belum prestasi? Udah ada. Baru sedikit. Kita belum ada, tingkat RT paling ada. Ini suhu kita. Aduh, Oke. Pemirsa, jangan pergi dari depan layar TV kalian karena kita akan jeda sebentar lagi dan akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Talkative. Plastik menjadi salah satu bahan yang sering digunakan oleh manusia untuk berbagai hal. Harganya yang murah, gampang ditemukan, serta mudah digunakan membuat plastik digemari masyarakat di Indonesia. Tapi, kita masih saja membuang sampah plastik di sembarang tempat tanpa memisahkan dan mendaur ulangnya. Akibatnya, Indonesia menempati urutan kedua setelah Tiongkok terkait masalah sampah plastik di dunia. Setidaknya, produksi sampah plastik di Indonesia mencapai 5,4 juta ton per tahun. Sebenarnya, apa sih plastik itu? Plastik sendiri dibuat dari senyawa besar yang biasa disebut polimer. Senyawa besar ini terbentuk melalui unit-unit kecil atau polipropilena yang berulang serta jumlah yang sangat banyak. Hal ini yang membuat plastik butuh waktu puluhan bahkan ratusan tahun
untuk bisa terurai. Jika sampah plastik ini sampai ke laut dan dimakan oleh biota laut, akibatnya banyak terumbu karang yang mati. Dan tentunya ikan-ikan pun tercemar karena memakan mikroplastik tersebut. Lewat skema rantai makanan, jika ikan tersebut dimakan oleh manusia, maka hal ini sangat berbahaya bagi kesehatan manusia sendiri. Kebanyakan dari kita dalam mengatasi sampah plastik adalah dengan dibakar. Padahal, pembakaran sampah plastik merupakan sumber polusi yang dapat menyebabkan penyakit pernafasan. Nah, kan kita yang pakai, kita juga yang kena bahayanya kan? Untuk itu, ayo kita menjadi warga negara yang cerdas. Kita harus mengurangi ketergantungan menggunakan plastik dengan cara membawa tas belanjaan sendiri dari rumah. Gunakan tempat makan dan minum yang bisa dipakai berulang kali dan memisahkan sampah plastik agar bisa didaur ulang. Beberapa daerah di Indonesia saja sudah mengeluarkan peraturan daerah tentang pengurangan plastik belanja pada pelaku usaha minimarket. Kota kamu kapan? Talkative, sharing, styling, and moving. Nah, pemirsa, masih bersama dengan salah satu bintang tamu spesial kita nih. Tuh. Kita akan mengulik juga kisah inspirasi dari Kak Agung dan juga mendengarkan cerita-cerita dari Kak Agung nih. Nah, dengar-dengar nih ya Kak Agung, pada tahun 2022 ya, Kak Agung itu melakukan perjalanan membawa nama Indonesia ya Iya. di pertandingan Piala Dunia Sepak Bola Amputasi. Iya. Pada saat itu Kak Agung tahu bahwa Kakak itu melakukan perjalanan ke Turki untuk bertanding. Iya, benar. Oke, gimana tuh pertanyaannya? Gimana tuh perasaan Kak Agung pengalamannya yang paling berkesan pada saat itu? Pertama kali bisa ke Turki, Benar. terus pertama kali ya merasakan suasana di Piala Dunia dari banyaknya negara. Kemarin itu ada 24 negara. Oh iya. Ya, dan salah satunya Indonesia. Kita harus bangga ya bisa di antara mereka-mereka itu. Iya, betul. Dan pertama kali saya mencetak gol waktu melawan Jerman. Oh, tepuk tangan dulu buat Kak Agung. Gokil, merinding lah. Denger merinding. Itu kan pertama kalinya, itu perasaan Kak Agung pertama kali keluar negeri, ke Turki lagi kan? Iya. Kapadocia ya? Enggak jauh. Enggak jauh. Kan ini kan pertandingan, ya kan? Nah, itu Pak, pengalaman berkesannya itu cetak gol lawan Jerman. Iya, itu pertama kali. Dan kita menang 2-0. Yang pertama saya yang cetak gol, yang kedua ada teman. Merinding. Tepuk tangan buat Kak Agung. Berani no gimmick. Cetak gol lagi yang pertama. Cetak gol lagi. Aduh. Lanjut ya. Nah, selain Piala Dunia nih Kak Agung, pengalaman lainnya yang berkesan buat Kak Agung itu apa? Setelah Piala Dunia saya ada kompetisi atau event di Piala Menpora. Saya berhasil menjadi pemain terbaik. Jadi Piala Menpora ini kan antar Indonesia Se-Indonesia. Iya, se-Indonesia. Nah. Jadi saya berhasil jadi pemain terbaik. Setelah itu ada pertandingan di Malaysia juga waktu bulan Juli kemarin. Iya, di bulan Juli. Saya berhasil jadi pemain gol terbanyak, top score. Dan ya, yang terakhir semoga di Menpora kali ini bulan November nanti tanggal 25 sampai tanggal 27 saya bisa jadi pemain terbaik atau jadi top score. Amin. Kita aminkan semuanya bareng-bareng. Amin. Se-Indonesia loh itu ya, Kak. Iya. Berarti sebentar lagi dong Kak, sekarang kan bulan November nih. Iya, jadi ini udah mulai persiapan, mulai dari fisik dan segala sesuatu yang dipersiapkan untuk di Piala Dunia nanti. Piala Menpora nanti. Menpora. Menpora ya. Wah.
Gokil banget. Bisa nggak sih Kak bagi-bagi itu prestasinya sama kita-kita semua ini? Ada yang udah punya prestasi? Belum kan? Bobby belum kan? Nah, Minimal bagi-bagi. provinsi deh kalau nggak negara. Provinsi iya. Aduh. Yuk, kita Lu boleh negara Kak. semua. Iya. Aduh. Main terbaik, Ah, pencetak gol pencetak terbanyak, top terbanyak skor. tadi, banyak banget prestasi Kak Bukan Agung. dong. Udah keluar negeri. Kita Aduh, baru keluar keluar itu. kamar. Kita baru keluar kamar. Nah, Kak Agung, kira-kira apa aja sih fasilitas ya atau tunjangan dari pemerintah gitu ya? Yang didapat sebagai anggota timnas sepak bola amputasi yang apa namanya yang berkunjung gitu yang bertanding ke negara-negara lain gitu. Ya alhamdulillah saat timnas mau mengadakan event ke luar negeri kita udah dapat lapangan dari pemerintah, transport, terus makanan juga dicukupi, proteinnya semuanya. Benar-benar. Dan fasilitas-fasilitas lain ya tongkat untuk kesehatan juga dari fisioterapinya sudah disiapkan. Oh gitu. Jadi Jadi ada cek kesehatan gitu Kak. Ya sebelum main juga ada juga. Itu dari pihak sananya kan apa pribadi gitu ngeceknya? Dari pihak sana. Penyelenggaranya. Pemerintah juga sudah nyiapin gitu. hmm, Ketika pemain itu cedera saat latihan itu juga udah disiapin tim medisnya. Emang udah prepare pasti kayak gitu. emang aja. udah well prepare banget sih kalau untuk apalagi keluar negeri kan. Iyalah. Aduh. Dari pemerintah tuh gokil. Nah, selanjutnya gimana sih Kak dukungan-dukungan yang diberikan dari kerabat, orang sekitar gitu, orang tersayang deh yang mempengaruhi perjalanan Kak Agung menuju keberhasilan ini? Pertama dari kedua orang tua ya yang selalu support saya di mana saya ingin mencapai sesuatu, tiap dua orang tua saya selalu support, Betul pertama banget. dari doa ibu Iya. dan bapak saya juga nggak pernah menghalangi saya buat bermain bola, walaupun waktu itu ibu pernah sih melarang saya karena waktu itu tongkat sering patah kan. Iya. Jadi Khawatir ya. khawatir saya sakit lagi atau tambah parah kan. Iya. Tapi setelah itu orang tua mendukung, apalagi saya berhasil masuk squad timnas ini dan dari teman-teman juga banyak yang support mendoakan agar saya bisa main dengan bagus dan bisa jadi pemain yang terbaik gitu. Nah, betul. Amin. Emang dukungan orang tua tuh nomor satu ya? Pasti karena apapun yang dari orang tua tuh pasti yang terbaik buat anaknya ya. Juga bisa dibantu gitu. Benar-benar. Karena emang kalau aku sendiri nih ya Kak, jujur, aku tuh belum belum terlalu kedengeran banget nih buat aku sendiri pribadi. Kayak kalau untuk timnas ini ternyata ada timnas amputasinya dan itu ternyata udah bukan suatu apa ya namanya yang kecil gitu. Sekarang udah besar gitu kan. Alhamdulillah. Jatuhnya udah besar untuk sekarang ini. Nah, kalau selain dari sosial medianya itu kalau dari
Apa? Dari si timnas sepak bola amputasinya itu dia ada kayak keliling-keliling gitu nggak sih Kak untuk datang-datang ke tempat-tempat tertentu gitu? Sampai saat ini masih belum ada karena emang masih terbatas, tapi kita coba sosialisasi lewat pertandingan langsung yang kita adain, kayak nanti itu ada Piala Menpora di Pancoran. Nah itu nanti bisa sekalian sosialisasi untuk orang-orang yang di sana yang dekat bisa nonton langsung. Boleh dong, boleh. Dan boleh siapa aja yang mau nonton, yang mau lihat gimana cara mainnya nanti. Siapa di sini yang mau nonton Piala Menpora? Semuanya kita janjian ya nonton lawan Kagong. Oke. Nanti kita Pakai baju samaan nggak warna hitam? enggak, siapa ada yang ini. Kan biar nggak hilang kalau rame. Oh iya boleh. Nanti kita janjian untuk datang ke Piala Menpora ya Kak? Iya. Piala Menpora tanggal 25 Sampai 27. sampai 27. Di Pancoran. Iya, Pancoran. Di Pancoran. Itu bisa banget tuh. Nah, ini sedikit pertanyaan lagi deh. Dari setiap pertandingan nih, kan Kagum pengalamannya udah oke. Tadi banyak banget pertandingan di berbagai negara nih Kak. Iya. Di antara berbagai negara keren tadi, mana sih tempat apa negara yang paling berkesan buat Kagum? Pertandingan di negara mana gitu? Di Turki. Kenapa tuh Kak? Ya, karena Piala Dunia yang itu hanya 5 tahun sekali, dan untuk selanjutnya saya juga belum tentu ya bisa masuk lagi atau enggak. Tapi saya selalu berusaha dari sekarang bagaimana caranya ya saya harus bisa ikut lagi dan bisa membawa nama Indonesia ini terus berkembang dan lebih besar lagi gitu. Karena sepak bola amputasi di Indonesia ya tidak seperti sepak bola iya. Dan sepak bola amputasi Indonesia ini harus lebih kuat daripada biasanya, yang mungkin kita keadaan seperti ini ya harus tetap bisa lebih berjuang gitu untuk menang dan jangan kalah sama yang sepak bola pada umumnya gitu. Benar-benar banget, benar-benar. Jadi kan ini sesuatu yang berbeda sampai akhirnya orang tuh notice gitu. Ini tuh berbeda dan istimewa gitu. Iya. Dan Ya kan? keren banget pasti. Ya kan? Tadi kan yang paling berkesan yang di Turki ya. Iya. Nah, itu Piala Dunia. Iya. Kalau boleh tahu nih, untuk latihan itu berapa lama sih? Waktu itu sebelum ke Turki untuk persiapan Piala Dunia kita latihannya 3 bulan. 3 bulan. Lama juga ya. Lama. Tapi bersepak bola 3 bulan itu singkat apa lama sih? Cukup Ya, cukup. cukup aja. Jangan Cukup. berlebihan. Pas berarti. Pas. Dan sayangnya tapi belum ada uji coba Untuk di saat latihan, jadi nggak ada uji coba dengan negara-negara lain gitu lawannya. Kayak sparring gitu ya? Iya, jadi kita sparringnya dengan orang-orang yang non disabilitas yang biasa gitu, dan itu juga waktu itu dengan Satpol PP, jadi ya kita mau nggak mau ya udah daripada nggak ada lawan lagi kan. Iya, benar-benar. Jadi nggak terlalu berasa gitu ya sparringnya selain latihan. Iya, dan beda juga cara mainnya. Benar-benar. Nah, kalau tadi kan yang Piala Dunia. Kalau Piala Menpora itu ada yang sesuatu hal yang khusus kah atau treatment khusus atau enggak latihan-latihannya? Kalau Piala Menpora persiapannya singkat ya. Waktu itu cuma 1 bulan dan itu juga nggak full. Seminggunya bisa 3 kali atau 2 kali waktu itu. Karena jarak Piala Dunia sama Menpora itu nggak jauh, jadinya masih adalah latihan-latihan sebelumnya yang mungkin para pemain juga udah ingat dan masih kuat dan siap untuk bermain di sepak bola. Oh iya, benar-benar. Nah, tadi kan udah tuh bahas semuanya kan dari latihan, ya kan? Persiapan apa aja? Persiapan apa aja, ya kan? Nah, dan misi yang Kak Agung tadi sampaikan juga pengen buat timnas sepak bola ini amputasi ini tuh ya berkembang gitu lebih baik, ya kan? Nah, kalau gitu nih ya, langsung aja kita itu punya sesuatu hal yang lebih spesial gitu untuk pemirsa yang ada di rumah. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Talkative. Sharing Styling.
Safran, itu namaku. Dan ya, seperti hari biasanya, aku pulang pergi ke kampus dengan berjalan kaki. Karena memang tidak terlalu jauh. Tapi kali ini aku sedikit kesal, karena di jalan aku melihat ada kertas di tembok dengan bertuliskan "Merokok membunuhmu". Buat apa diperjelas, toh aku membaca itu tiap hari di kotak rokokku. Buat apa harus berulang kali memberitahu seperti itu? Ini pilihanku, caraku menikmati hidup. Aku benar-benar tidak tahu dengan jalan pikiran mereka. Toh, merokok mati, tidak merokok pun sama. Mas, kenapa? Mas, Apa sih? bisa bahasa Indonesia nggak? Ya bisa lah, kenapa emangnya? Tahu kan itu apa artinya? Tahu? Kenapa? Masalahnya, Mas itu merokok di kawasan tanpa rokok. Ya wajar lah saya nggak suka. Lagian apa sih untungnya ngerokok kayak gitu? Ya ini caraku untuk menikmati hidup. Kenapa emangnya? Nikmatin hidup itu nggak perlu nyakitin badan. Kan masih banyak cara yang lebih baik. Mending Mas berhenti berokok aja, kan udah jelas tulisannya. Merokok membunuhmu. Sudahlah. Capek saya dengar orang kayak Mas ini. Saya aja yang pergi. Harus siapin apa dulu ya? Aha. Jadi karyawan terbaik kita bulan ini adalah Dimas. Kamu cuma pakai celana pendek ya? Pak. Ruang kerja yang aman dan nyaman membuat kita tetap sehat dan pekerjaan kita jadi lebih efektif. Let's go. Get ready for it. Get ready for it. Get ready for it. Yeah, this is it. Go! 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 Yeah, this is it. Go! Let's go! Yeah, this is it. Demi satu tujuan yang sama, tidak ada lagi yang boleh tertinggal di belakang. Karena mereka aset masa depan kita. Dimanapun mereka terlahir, kurang gizi adalah tanggung jawab kita bersama. Kita semua harus mencegahnya, benahi lingkungan, dan penuhi asupan gizi yang seimbang. Mulai dari dalam kandungan, sejak lahir, dan balita. Mereka semua
berhak mendapatkan asupan gizi yang sama. Semua akan terwujud bila kita peduli, bila kita mau terus belajar, dan bila kita semua sadar. Masa depan lahir dari lingkungan yang sehat. Saatnya peduli. Anak-anak Indonesia harus sehat dan berhak atas gizi yang seimbang. Ayo menuju Indonesia bebas stunting. Jangan lupa minum obat ya. Mata, nanti siang kasih Caca obat ya, jangan lupa. Caca minum obat sekarang ya. Ya. Kalah. Talkative. Sharing, styling, and moving. Nah, balik lagi bersama kita, ya kan? Ada Afif di sini dan ada Entur di sini. Ya, yang masih bersama salah satu bintang tamu spesial kita, Kak Agung. Tepuk tangan dulu ya. Kak Agung, maaf ini, boleh berdiri sebentar yuk? Ngapain sih kita? Kita mau ngapain Kita sih? mau ngeliat Kak Agung perform dong. Oh, Masa iya. ngasih pertanyaan doang? Sayang banget Setuju, udah setuju, nyaksiin setuju. performance yang keren Kak Agung. Benar-benar. Gimana nih Kak? Apa aja Kak? Ya, jadi dalam bermain sepak bola amputasi ini kita harus menggunakan tongkat seperti ini ya. Oke. Ini namanya tongkat siku atau tongkat elbow. 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 Ya. Bahasa Inggris. Iya maaf. Terus tangan harus kuat ya. Jadi untuk jalan kita juga harus menumpu. Jadi tongkat ini untuk alat bantu jalan, bukan alat bantu nendang. Oh gitu. Jadi kayak tumpuan badan kayak tadi. Iya. Jadi kalau kita main bola nggak boleh tongkat ini sengaja ngenain bola kayak gini. Oh gitu. Itu nggak boleh. Oh berarti kalau kayak gitu ada permainannya lagi kan Kak? Nggak tahu. Belum pernah dengar. Ayo coba boleh contohin nggak sih? Ya jadi kan kalau giring gini. Iya. Nih. Oke. Kalau passing nggak passing? Passing siapa? Passing siapa? Nah, itu. Apit mau. Boleh. Tuh. Nah, tuh. Boleh Oh, nggak gitu. passing sakit. Jadi Oh, iya, untuk salah. adaptasi tongkat ini jadi PR juga buat orang-orang pemula yang baru nyoba tongkat karena emang butuh pembiasaan lah agar bisa main sepak bola amputasi. Karena emang saya juga awalnya nggak mudah ya. Ngalamin sakit juga di tangan, pegel-pegel gitu karena emang belum latihan dan belum pernah coba tongkat seperti ini. Tapi karena sudah lama dan sudah terbiasa, akhirnya bisa enjoy dan bisa tenang gitu. Kalau ini tongkatnya tuh bisa dipanjangin gitu nggak sih Kak? Oh iya. Jadi sesuai dengan tinggi atau pendek. Iya. Kalau ditinggi lagi Kalau gue gini kan pendek saya. Bisa disesuaikan. Oh, bisa disesuaikan. Iya, bisa panjang pendek gitu. Nggak gitu. Tapi ada yang sama ukurannya. Kayak Udah pasti. misalnya kalau kita sepantaran dan saya nyaman pakai ini, terus saya pinjemin nyaman juga, sama-sama nyaman itu juga bisa. Oh bisa ganti-gantian. Iya. Jadi kalau setiap pertandingan itu dia berarti nggak yang masing-masing punya ini kayak nggak bisa dipinjemin gitu nggak mesti. Tapi bisa aja. Iya bisa saling dipinjemin karena ukurannya sama. Ada juga yang ukurannya beda. Tinggal diatur tinggi. Oh iya pendeknya. sih benar. Mau coba kan Ter? boleh lihat lagi nggak sih Kak? Kayak gitu doang tadi. Nah kalau ini namanya kalau giring bola namanya apa sih? Dribbling. Iya, boleh nggak? Iya gini. Set. Aduh. Kan kadang kita juga harus ngelewatin lawan tanpa kita nyentuh lawan. Oh gitu. Lah Jadi gimana kayak maksudnya? Coba sih itu lawannya juga. Coba diam. set Oh. gitu. Iya biar Aku belum ada tuh ngalamin bola lagi. kegedean. Pokoknya kita juga harus pintar-pintar jaga ngelihat situasi lawan ya. Lawannya kemana, kitanya harus kemana gitu. Kadang kita kolongin gitu kan lebih terbuka gitu buat dikolongin, buat dilewatin bolanya. Nah, kalau peraturan-peraturan nih Kak, kan kalau biasa kita ngegocek kita kan kalau main bola, Iya. kaki lawan itu kadang nyelengkat gitu Ya, kan. kita nggak pernah tahu tuh. Kalau ini pakai tongkat tuh ada peraturannya gitu nggak sih Kak? Ya, kalau sengaja gini ya. Iya, kadang iya. itu Karena itu juga. langsung langsung aduh. Gitu.
Ya itu Enggak, baru pelanggaran. adu. Bola kena bola tadi dengan sengaja pelanggaran. Oh gitu. Ya terus ada lagi ketika panjang kaki yang sisa, kan punya saya pendek ya sisanya. Ada yang masih ada panjang sisanya itu kalau dia jatuh bangunnya pakai itu, pakai yang nggak ada. Ya itu nggak boleh. Oh nggak boleh, jadi harus bantuan tongkat intinya. Iya. Agak susah ya. Jadi itu Buat yang juga. nggak terbiasa tuh masih kayak Iya. kagok pasti dong. Silakan kalian membayangkan atau enggak, kalian bisa nonton di Piala Menpora besok tanggal 25. Kalau mau lihat langsung ya kan? Iya. Nah, tadi kan udah peraturan udah, tongkat udah ya kan? Nah, kalau untuk Apalagi Fir? kiper nih, Kiper. kepo nih, kepo. Ada. Kan kita kan Ah. kiper kan pakai tangan ya kan? Nah, Nah, itu kalau pegang tongkat itu gimana? Kebetulan untuk kiper tidak menggunakan tongkat karena kiper itu disabilitas tangan dan dia memiliki tangan satu gitu. Harus Oh, memiliki iya. tangan satu dan kakinya harus dua. Itu harus jadi kiper. Iya, kalau pemain harus kaki satu, tangan dua. oh berarti tiap posisi itu ada kriterianya masing-masing ya? Kak? Iya. Jadi yang untuk kiper ini yang lebih sedikit gitu. Dan pemain ya seperti ini harus satu kaki gitu. Nah, oke, memotivasi banget ya. Oke, sekarang Kita yang lihat aja. kita nggak bisa ngeliat kayak gini. Boleh duduk lagi? Iya. Boleh duduk lagi. Terima kasih ya. Tepuk tangan dulu dong buat Kak. Kan gue kelihatan gue dulu diem dulu lagi di situ. Nih, thank you. Oke. Nah, tadi kan baru sedikit ya kita nanya-nanya tentang apa namanya tongkatnya Kak Agung nih. Ya. Kak, kalau kita tanding tapi nggak punya ini tuh gimana sih Kak? Atau harus ada ini? Untuk yang baru gabung, yang mau ikut dari klub sekarang atau dari komunitas sepak bola amputasi ini sudah nyiapin tongkat untuk bisa bermain dulu. Yang penting dia mau dan kita kasih tongkat, dia bisa ngelakuinnya. Oh gitu. Berarti kalau tongkatnya itu gimana Kak? Ya jadi tongkatnya itu ada, udah disiapin gitu. Tinggal dianya mau dan berjuang untuk latihan gitu. Karena tadi nggak mudah ya. Iya benar-benar. Tadi ngebayanginnya aja susah. Sekarang ngeliatnya lebih susah. Tadi kamu cuma diem aja dong itu susah kan? Susah. Agak oleng ya? Aduh. Oleng. Tapi Oke. kalau baru masuk itu emang tongkatnya sama semua seperti ini ya, kayak udah ada karetnya seperti elbow gitu-gitu. Enggak, atau- ini di setting sendiri, di Sama ini, Kak, yang modifikasi karet-karet sendiri. ini juga. Ya ini juga sebenarnya karet buat raket, tapi saya buat Oh iya benar. buat Ini ya apa namanya? ya karena rentan berkeringat tangan saya dan suka licin kalau tetap dipakai gitu. Tapi ngaruh Kak setelah pakai ini gak licin lagi? Ya, Ngaruh dong. ngaruh dan lebih enak gitu, lebih nyaman. Ini customan ala Kak Agung. Ya, ada juga yang niru gitu, ikut-ikut. Ini jadi inspirasi lagi. Inspirasi lagi. Hidupnya penuh inspirasi loh. Coba. Aduh. Saya tidak ada. Ada, semua ada. Nggak tahu. Belum waktunya Kak. Belum tahu. Waktunya. Kita belum tahu ya. Kita masing-masing belum tahu. Nah, selanjutnya nih, gimana sih Kak Agung nih kalau tadi kita nih udah tahu ya segimana susahnya. Kita mau tahu dong Kak, boleh nggak? Gimana nih Kak Agung menjaga semangatnya dan motivasinya tetap tinggi buat menghadapi tantangan dari kegagalan-kegagalan itu? Ya, saya dari awal meyakinkan ke diri saya sendiri bahwa saya harus ingat tujuan saya harus bisa jadi pemain yang terhebat, terutama di Indonesia ini ya. Karena di Indonesia ini masih butuh pemain-pemain yang lebih menginspirasi, banyak banget belajar lagi yang pemain-pemain baru ini dengan orang-orang yang hebat tadi, dan saya harus jadi contoh gitu. Apalagi kemarin kan saya dapat predikat pemain terbaik, jadi kalau saya jelek berarti orang-orang yang mencontohi saya mungkin akan kecewa terhadap saya. Bener sih, karena udah ada profilnya tuh seperti ini gitu ya. Benar-benar. Nah, Kak Agung kan pasti banyak banget yang nonton Kak Agung, butuh inspirasi dari Kak Agung. Iya. Ada nggak sih kayak pesan-pesan yang Kak Agung pengen sampaikan ke mereka yang lagi ngadepin cobaan di hidupnya gitu? Sepatah dua kata Kak Agung. Ya dari saya harus mau berjuang dulu dari diri sendiri, karena setiap orang, setiap keadaan ya banyaklah
cobaan yang datang. Kadang kita di fase yang paling bawah, kadang juga fase paling atas, kan nggak tahu. Tapi yakin kalau kita mau berjuang, kita berusaha, ya pasti nanti setelah itu ada hasilnya gitu. Pasti ada ya. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Itu pasti ya, Fif. Bener gak sih? Bener. Takut kebalik gitu, takut kebalik. Nah selanjutnya nih Kak, kan tadi kita udah dikasih tahu kalau Kakak selama jadi timnas amputasi ini, sepak bola amputasi ini berdampak besar kan? Untuk Kak Agung gitu terutama. Nah kalau misalkan untuk kehidupan di luar sepak bola itu, di luar lapangan itu buat Kak Agung gimana? Buat saya lebih memberitahu sih ke orang-orang bahwa dalam kegiatan sehari-hari saya itu juga bisa melakukan sesuatu seperti orang biasanya gitu. Dan saya juga jarang meminta tolong pada orang lain yang mungkin menurut orang lain ini harusnya dibantu nih, harus diprioritaskan. Tapi dari saya jarang meminta seperti itu. Tapi kalau dia menawarkan ya saya terima karena saya nggak mau menolak kebaikan dia gitu. Kagum baik banget. Sakit. Aduh, berat tuh, Pip. Oke. Nah, tadi kan kita udah dikasih tanggapan ya sama Kak Agung nih, kayak inspirasi untuk kita sendiri ya, diri kita sendiri. Nah, kalau aku pribadi pengen tahu nih Kak, gimana sih kontribusinya Kak Agung untuk meningkatkan kesadaran dan dukungan kepada orang lain nih terhadap sepak bola amputasi gitu. Masyarakat. Lebih membagikan momen-momen saat saya latihan di sosial media. Sosial media, benar, setuju. Dan ya apapun kegiatan saya bagikan di sosial media dan bisa menginspirasi bagi yang menontonnya, karena saya ingin ya orang-orang yang tadinya belum tahu menjadi tahu, yang tadinya mungkin bingung cara bermainnya, setelah menonton videonya bisa jadi lebih tahu, lebih paham, dan ketika ketemu langsung ya nggak penasaran lagi gitu. Oh iya, karena emang sosial media emang jadi apa ya, pengaruh besar banget. Iya benar. Iya. Karena tadi awalnya juga saya tahu dari sosial media si timnas amputasi ini. Iya. Dan saya juga nggak mau berhenti di yang saya tahu, tapi pengen setelah itu ya setelah saya ada juga orang yang bisa tahu banyak lagi. Oke. Nah, kalau tadi kan udah yang inspirasi untuk per orang nih Kak. Iya. Nah, kita nih mau denger dong inspirasi-inspirasi dari Kak Agung atau pesan-pesan deh untuk masa depan timnas sepak bola amputasi ini sendiri, komunitasnya gitu. Makin jaya kah atau makin apa? Ya, pastinya semoga semakin jaya, semakin berkembang, dan selalu semangat dalam berlatih, mendorong dirinya untuk berusaha untuk bisa melakukan. Dan emang nggak mudah, tapi semua butuh proses, butuh perjuangan, dan banyak banget rasa sakit pastinya. Tapi di balik itu ya harus sabar dan yakin nanti akan ada hasil yang memuaskan. Benar. Tapi nih Kak, tadi kan aku baru keinget nih, tadi kan kita ngomongin ini ya, pelanggaran ya, pelanggaran di lapangan gitu kan. Nah tapi tadi kan yang Kak Agung sebutkan itu kan kayak tongkat nggak boleh kena kaki lawan gitu kan, disengaja kenakan, atau enggak bangun pakai kaki yang satunya gitu kan. Nah kalau di timnas sepak bola amputasi ini kalau ada pelanggaran sampai apa yang fatal kayak kartu merah gitu ya, nah itu tuh biasanya apa aja sih study case-nya gitu? Ya terutama dia menjatuhkan lawan dengan tongkat atau dengan kakinya sendiri. Jadi dia dengan kaki menjatuhkan lawannya. Terus itu udah diperingatin biasanya kartu kuning. Tapi ternyata dia ulangi lagi seperti itu, bahkan tambah parah.
nah itu baru kartu merah. Biasa kartu kuning 2 kali baru kartu merah. Ada yang kartu kuning sekali udah diingatin tapi ternyata dia ngelakuin lagi kesalahan yang sama bisa kartu merah. Yang lebih parah gitu mungkin ya. Kayak tadi cerita Kak Agung pernah diinjek kakinya kan? Iya, itu juga pelanggaran. Itu pelanggaran. Tapi kesel gak sih Kak gitu diinjek? Iya. Pastinya kesel ya karena orang nggak ngapa-ngapain tiba-tiba diinjak. Kenapa kaki kan harusnya bola yang direbutin. Iya, benar. Emang itu orang tandanya apa? Tandanya Kak, kasih tahu ke kita. Mau diapain tuh? Kita ajarin. Biar nggak nginjek kaki orang. Benar ya kan? Iya, pokoknya dalam bermain sepak bola kan harus sportif lah, jangan kasar kan. Walaupun mainnya pakai tongkat kan, tapi tongkat bukan buat mukul-mukul gitu. Bukan buat media mainnya doang. Iya. Iya benar. Nah, bantu buat berjalan juga. Betul. Itu poin-poin penting dari Kak Agung ya. Jadi kalau dari kita nih Kak, emang keterbatasan fisik itu juga menjadi kelebihan tersendiri ya. Iya. Ya kan, yang bisa akhirnya dengan seperti Kak Agung gitu mengharumkan nama Indonesia. Ya kan? Oke, cukup di sini dulu kisah inspiratif kita yang satu ini. Talkative sharing story. Tapi jangan dulu karena setelah apa tuh kasih tahu. Jadi belepetan kan ngomongnya. Jadi belepetan kita nih. Dengerin dulu. Apa nih. tuh? Jadi setelah yang satu ini bakalan ada juga mahasiswa keren Oh nih. iya benar. Dari yang ada sebutannya tuh kalau mahasiswa tuh kupu-kupu sama kumbang. Bukan. Penyu. Apa lagi? Kura-kura. Aduh, jadi lupa juga kan. Penasaran kan apa itu kura-kura dan apa itu kupu-kupu? Jangan kemana-mana, tetap di Talkative. Sharing, styling, and moving. Harus siapin apa dulu ya? Aha! Jadi karyawan terbaik kita bulan ini adalah Dimas. Yeay. Kamu cuma pakai celana pendek ya? Maaf Pak. Ruang kerja yang aman dan nyaman membuat kita tetap sehat dan pekerjaan kita jadi lebih efektif. Let's go. Get ready for it. Get ready for it. Get ready for it. Yeah, this is it. Go! 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 Yeah, this is it. Go! Let's go! Yeah, this is it. Demi satu tujuan yang sama, tidak ada lagi yang boleh tertinggal di belakang. Karena mereka aset masa depan kita. Dimanapun mereka terlahir, kurang gizi adalah tanggung jawab kita bersama. Kita semua harus mencegahnya, benahi lingkungan, dan penuhi asupan gizi yang seimbang. Mulai dari dalam kandungan, sejak lahir, dan balita. Mereka semua berhak mendapatkan asupan gizi yang sama. Semua akan terwujud bila kita peduli, bila kita mau terus belajar, dan bila kita semua sadar. Masa depan lahir dari lingkungan yang sehat. Saatnya peduli. Anak-anak Indonesia harus sehat dan berhak atas gizi yang seimbang. Ayo menuju Indonesia bebas stunting. Jangan lupa minum obat ya. Mata, nanti siang kasih Caca obat ya, jangan lupa. Caca minum obat sekarang ya. Ya. Kalah.
Plastik menjadi salah satu bahan yang sering digunakan oleh manusia untuk berbagai hal. Harganya yang murah, gampang ditemukan, serta mudah digunakan membuat plastik digemari masyarakat di Indonesia. Tapi, kita masih saja membuang sampah plastik di sembarang tempat tanpa memisahkan dan mendaur ulangnya. Akibatnya, Indonesia menempati urutan kedua setelah Tiongkok terkait masalah sampah plastik di dunia. Setidaknya, produksi sampah plastik di Indonesia mencapai 5,4 juta ton per tahun. Sebenarnya, apa sih plastik itu? Plastik sendiri dibuat dari senyawa besar yang biasa disebut polimer. Senyawa besar ini terbentuk melalui unit-unit kecil atau polipropilena yang berulang serta jumlah yang sangat banyak. Hal ini yang membuat plastik butuh waktu puluhan bahkan ratusan tahun untuk bisa terurai. Jika sampah plastik ini sampai ke laut dan dimakan oleh biota laut, akibatnya banyak terumbu karang yang mati dan tentunya ikan-ikan pun tercemar karena memakan mikroplastik tersebut. Lewat skema rantai makanan, jika ikan tersebut dimakan oleh manusia, maka hal ini sangat berbahaya bagi kesehatan manusia sendiri. Kebanyakan dari kita dalam mengatasi sampah plastik adalah dengan dibakar. Padahal, pembakaran sampah plastik merupakan sumber polusi yang dapat menyebabkan penyakit pernafasan. Nah, kan kita yang pakai, kita juga yang kena bahayanya kan? Untuk itu, ayo kita menjadi warga negara yang cerdas. Kita harus mengurangi ketergantungan menggunakan plastik dengan cara membawa tas belanjaan sendiri dari rumah. Gunakan tempat makan dan minum yang bisa dipakai berulang kali dan memisahkan sampah plastik agar bisa didaur ulang. Beberapa daerah di Indonesia saja sudah mengeluarkan peraturan daerah tentang pengurangan plastik belanja pada pelaku usaha minimal. Sudah dari 2021 berarti 2 tahun. Sudah banyak hal-hal yang menyenangkan ya, dan menjadi. So kecil, Sharing, styling, and moving. Ya, pemirsa di rumah. Apa, Bif? Kayaknya touring salah deh, ya kan? Touring salah deh kayaknya. Nggak salah, ini bisa lanjut. Ini kita sudah bersama sama anak kuliah kan? Ah, ini langsung aja deh. Nah, saat ini kita sudah bersama Nurul Azizah. Nurul Azizah gitu. Ayo Nere. Sebelahnya Kak Nurul Azizah sebagai pekerja. Iya, betul. Ya. Pekerja. Bener sih. Dan ada Kak Niken. Panjangnya nggak ada. Niken Aulia. Niken Aulia. Sebagai pengusaha. Nah, udah berapa lama sih kalian bekerja? Udah berapa lama kalian berkecimpung di dunia bisnis dan dunia korporat? Kalau aku dari 2020 baru lulus langsung. Masya Allah, Kak Ajijah. Infoloker. Lanjutnya. Aku sama sih dari 2020, dari masa-masa COVID. Berarti Covid kan biasanya orang pada ini ya kena PHK gitu, dia merdeka. Saya tidur. Anda? Beda lihat deh. Masa Kak Niken sama Aziza dempet banget duduknya? Ih, kayak sempit banget gak sih? sekarang udah akrab banget kayaknya. Udah bestie. Siapa ya? Nih, aku mau nanya nih, Kak Ajijah, itu bekerja sebagai apa posisinya? Graphic design. Ya. Di Kodam Jaya. Kodam Jaya. Aku pernah dengar Kodam Jaya di mana sih? Kodam tuh ini kan? Kayak tentara-tentara gitu. Iya. Wah, gitu. Iya. Sup. Gitu dong. Tapi Kak Aziza ini sebagai ini ya, kayak desain untuk tugas-tugasnya dia yang diupload ke sosial media. Iya, desain gitu.
Berarti Apa kamu aja? jago desain ya, Kak Aziza. Kelihatan tuh dari tangannya kalau orang jago desain tuh. Coba lihat, kasih lihat tangannya ke kamera. Aduh. Aduh. Apa tuh nih? Bagus. Bagus ya. Nah, kalau Kan Niken. Kan Niken. Apa ya, aku sebagai co-founder sosial media juga. Banyak. Iya banyak, kayaknya semuanya kayak kerjain. Terus tebel banget itu kan. Oh iya. Tadi pas mau masuk ngawur itu, Pak. Daripada di handle semua, mending bagi-bagi nggak sih? Bagi-bagi tugas gitu. Kayak kerkom aja, anggap aja kerja kelompok gitu. Tapi ini kerjanya beneran kerja gitu. Nah, selanjutnya. Nih, kan kalau orang kerja itu kan biasanya tuh kayak pindah-pindah nih. Nanti misalkan kalian pindah dari tempat lama ke tempat baru tuh beradaptasi kalian tuh gimana sih? Kayak kalau nggak awal mula kalian kerja tuh pasti butuh adaptasi dong. Itu kayak gimana sih? Kalau aku adaptasinya pasti Kencengin ke Aziza. Oh, kalau aku Aziza udah tadi mentang-mentang desainnya kerja tangan. Desain. adaptasinya kan karena ada pembimbingnya biasanya yang lebih tua, jadi Saya yang tuanya. jatuhnya tuh jadi kayak apa ya, merangkul kayak ayah sama anak aja gitu, jadi enak. Kayak Afif ke Kak Aziza. Mengayomi. Afif banget. Oh iya. Oh. Betul. Itu betul teman-teman. Kapan kan? Kalau aku, kalau kan emang bisnisnya aku bareng teman aku kan, bareng teman kecil aku, jadi ya nggak begitu susah untuk beradaptasi untuk kerja barengnya gitu. Oke. Tadi kan udah bicara adaptasi kerja dapat gaji dong. Ya kan? Gimana sih cara kalian ngelola gaji tuh yang udah tebal banget, Kak Niken? Coba yang pertama dari tebal dulu. Kak Niken. Boleh. Ayo, Kak Niken. Siapa tahu dia lebih low profile. Dia enggak. Iya betul. Dia aja nggak percaya diri sama diri dia loh. Ya kalau ngelola gaji gimana ya? Buat kebutuhan sendiri atau gimana? Ya terserah kamu, kayak dibagi orang. Kayak misalkan gini, ada orang yang kayak 70% ke orang tua, 30%-nya ke saya gitu. Enggak. Ya kalau misalkan kayak 50% ke aku, 30%-nya ke tabungan, 20%-nya buat hal-hal yang lain gitu. Lanjut. Apa maksud itu? Gini nggak mungkin 50. Iya kan? Pasti 80% jajan. Bener. Agaknya kadang-kadang. Nah kalau dari Kak Niken, Kak Aziza Sama sih. Enggak. Kak Aziza ini mentang-mentang tangan yang kerja mulutnya males banget dari tadi ya. Mau yang serius apa yang beneran? Mau yang serius apa yang beneran? Mau yang bohongan apa serius? Terserah Afif, dia aku udah yang serius. 50% tuh buat tabung, terus 25% buat kebutuhan sehari-hari, 25% buat orang tua. Tabungan 50% apa 5%? Berarti ya Iya, adalah gelinding. Apa ngagetin loh? Udah nanya-nanyanya itu jadi takutnya kepanjangan gitu kan. Nah, padahal masih ini banget. Kita kasih games deh satu. Game 1. Kita punya games nggak? Punya. Gamesnya itu fenomenal. Ini suka dimainin di Turki. Bahasa Tebak-tebakan dari papan. Jadi kalian tuh nebak gambar, nebak pekerjaan apa yang ada di atas papan kepala temen. Gimana Afif? Kalimatnya di Gimana ya? Jadi kalian itu akan bermain game satu aja atau enggak beberapa deh sedikit ya. Nah itu tuh kalian harus menebak apa yang ada di atas teman kepala kalian. Di mana ya? Di mana itu? Oh itu Afif. Ih bagus banget Afif itu. Nah, coba di reverse gitu. Gimana nih posisinya? Hadap-hadapan ya? Gini. Hadap-hadapan ya? Nah, jadi kalau kertas ini saya kasih ke Kak Niken harus ke atas kepala, lalu Kak Niken yang menebak. Kepala siapa? Kepala jauh. Udah harus gini loh. Ayo, 1, 2, 3. Pegang atas kepala. Di kepala. Tukang buat SG. Influencer. Iya. Udah lihat. Lanjut. Itu buat SG kan dia sendiri. Lanjut. Nih. Yang ngelola konten. Sosial media spesialis. Bener. Kalian flat banget gitu ya? Iya. Nah ini susah nih. Lanjut. Bang Afif.
Nah. Apa ya? Malah nyengir jawab. Yang apa? Yang ngasih makanan. Mak gue. Yang ngasih makanan, yang ngasih minuman. Pramusaji. Iya. Oke, ini kayaknya gampang banget ya. Ini kalau pekerjaan-pekerjaan itu gampang. Sini balikin. Mau diketepin aja. Aduh. Nah, lanjut. Jangan langsung ngebek gitu, Abi, otak saya masih kosong. Aduh, gimana ya? Nah, tadi kan kita udah main games ya kan? Kita udah nanya-nanya sedikit kan? Langsung aja nih, dari tadi kita berbagai gaya hidup dari beberapa pelajar udah, ya kan? Ini sekarang pekerja. Yang tadi juga udah timnas, ya kan? Nah, setelah yang satu ini masih banyak lagi. Yang pastinya setelah ini adalah bakal ada mahasiswa keren, yaitu mahasiswa dari kupu-kupu dan penyu. Apa, Pip? Kura-kura. Kura-kura. Tetap di Tokatif. Tokat, dan terima kasih untuk Kak Aziza dan juga Kak Nike. Bye. Pargoy dulu boleh? Nggak boleh. Aduh. Plastik menjadi salah satu bahan yang sering digunakan oleh manusia untuk berbagai hal. Harganya yang murah, gampang ditemukan, serta mudah digunakan membuat plastik digemari masyarakat di Indonesia. Tapi, kita masih saja membuang sampah plastik di sembarang tempat tanpa memisahkan dan mendaur ulangnya. Akibatnya, Indonesia menempati urutan kedua setelah Tiongkok terkait masalah sampah plastik di dunia. Setidaknya, produksi sampah plastik di Indonesia mencapai 5,4 juta ton per tahun. Sebenarnya, apa sih plastik itu? Plastik sendiri dibuat dari senyawa besar yang biasa disebut polimer. Senyawa besar ini terbentuk melalui unit-unit kecil atau polipropilena yang berulang serta jumlah yang sangat banyak. Hal ini yang membuat plastik butuh waktu puluhan bahkan Febri cabut. Oke, Tokatif. Sharing, study, and moving. Nah, pemirsa di rumah ya. Sekarang kita sudah bersama bintang tamu kita yang terakhir ya. Bintang tamu kita yang terakhir ada mahasiswa kupu-kupu dan kura-kura. Ini siapa nih yang kupu-kupu, siapa yang kura-kura? Iya, siapa yang main peran di sini? Jawab atuh. Oh iya. Jawab tebak siapa yang kelihatan kura-kura sama kupu-kupu? Coba kakak yang baju pink. Pink siapa ya? Namanya siapa? Oke, halo, perkenalkan, sebelumnya nama aku Vanes dan di sini kebetulan aku mahasiswa kura-kura. Oh, kura-kura. Salah nih tebakannya nih. Salah berarti. Oh. Oke, selanjutnya Oke, lanjut aja. Halo teman-teman Tokatif, aku Syakira, di sini sebagai mahasiswa kupu-kupu. Kupu-kupu ya. Apa tuh singkatannya Kak Syakira? Apaan sih itu? Kupu-kupu itu kuliah pulang. Jadi abis Emang ada yang kuliah nggak pulang? Gitu, Iya ya? maksudnya kalau Iya juga sih. abis kuliah kerja kelompok, rapat, tapi dia langsung pulang gitu kan. Emang iya? Emang iya kalau kayak gitu kura-kura? Kupu-kupu. Bisa jadi. Oh, kalau kura-kura enggak dong. Kalau kura-kura beda. Kura-kura kuliah rapat gitu. Rapat apa aja tuh? Rapat apa aja banyak banget sih rapatnya karena emang sesibuk itu. Sesibuk itu ya? Parah. Dari tadi kita udah ngoceh, belum nanyain kabar nih Bang Apit. Kita langsung straight to the point aja ya? Udah gemes soalnya nih sama si mahasiswa ini. Oke. Syakira baik, Kak Vanes baik. Alhamdulillah baik. Cuma kayak aku nggak baik-baik aja karena tali sepatu aku belum aku ikat. Oh, boleh. Maaf bentar ya. Syuting Hollywood soalnya. Iya. Oke. Ini banget ya, keren banget. Iya, makasih Kak Apip. Iya boleh. Agak susah ya. Beda ya kalau anak sekolah kan sepatunya hitam. Iya. Nggak tahu sih. Sotoy part 2. Kak Syakira, Kak Vanes, Iya. semester berapa sekarang?
Kalau aku dulu, Kin. Aku semester 5. Sama sih, aku juga semester 5 juga. Oh, semester 5. Oh, berarti kita seangkatan ya? Iya. Ya, Ketemu gak sih? Iya. Soalnya aku juga jarang ngeliat kamu sih. Iya, soalnya kan aku sibuk banget. Masalah itu kan kamu pulang. Makanya Iya. kamu pernah Oh iya, lihat bener. sama Kak Vanes yang kuliah rapat kuliah, terus langsung rapat. Soalnya kan kamu kalau pulang langsung di rumah. Maksud aku kuliah langsung di rumah. Kalau Kak Vanes kan di kampus dulu tuh tadi. Benar. Enggak gitu sih. Nah, kalau tadi ngomongin rapat sama pulang, dari kalian berdua nih, kesibukan kalian tuh apa sih? Siapa dulu nih yang jawab nih? Boleh, Kak Syakira boleh. Kalau kesibukan aku sebagai mahasiswa, selain itu aku juga aktif di salah satu beauty community as ambassador, dan aku juga ada beberapa side jobs. Kalau beauty itu beda gitu senyumnya kayak. Oh, jangan. Kalau Turi coba tunjukin. Jangan. Kita tidak disarankan untuk membuka. Tapi mau lihat lagi boleh? Kayak gimana tuh? Oh, gitu. Oke. Kalau di mobil bak begini kering gitu. Ya udah nggak usah naik Lanjut mobil bang. lagi. Tadi Kak Vanes belum? Oh ya, gimana? Kesibukannya. Oh, selain rapat gitu ya. Kebetulan sih kalau aku selain rapat, biasanya aku ada beberapa freelance dan ada beberapa pekerjaan sih gitu aja. Oh gitu, berarti di rapat pun rapatnya di rapat kampus itu kesibukan-kesibukan yang dijalani di kampus dong? Betul, di luar kampus tuh ada lagi sebenarnya seperti itu. Berarti kayak organisasi gitu ya? Kalau Betul. organisasi di sekolah di kampus. Itu namanya Ormawa ya? Iya, Ormawa, tapi kebetulan aku bukan di bagian Ormawanya sih, aku lebih ke komunitas kampusnya gitu. Oh gitu, berarti Yang keren itu ya? Kalau tahu sih, yang sering diomongin orang itu. Tapi Untungnya saya nggak tahu. kita nggak tahu. Tapi yang harus kita tahu, yang kita pengen tahu, apa sih alasan kalian ini menyukai kesibukan-kesibukan kalian itu? Boleh langsung aja template Apa langsung. ya? Kalau aku sih karena hobi ya, karena passion di bidang beauty gitu. Jadi aku memperdalami itu. Terus juga aku suka create konten-konten yang lucu-lucu, yang menarik, Oh, yang Day in My Life gitu gak sih? Oh, udah nonton ya? Muncul itu arar.